Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swinda dengan NIM A01-23018 Universitas Sulawesi Barat. Apakah kalian pernah melihat pola tanam seperti ini atau seperti ini? Pola tanam seperti ini disebut pola tanam tumpang sari. Tumpang sari yaitu menanam dua atau lebih tanaman di lahan yang sama dan di waktu bersamaan. Pola tanam tumpang sari merupakan salah satu sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan, di mana daur energi dan rantai makanan bekerja secara berkelanjutan. So, bagaimana sih daur energi dan rantai makanan dalam sistem ini? Daur energi atau aliran energi adalah proses perpindahan energi melalui ekosistem. Energi bergerak melalui berbagai tingkatan trofik. Tingkatan trofik pada daur energi dimulai dari cahaya matahari sebagai energi utama, kemudian berpindah ke tumbuhan sebagai produsen, kemudian ke hewan sebagai konsumen, dan akhirnya ke pengurai yaitu mikroorganisme. Mikroorganisme dibagi menjadi dua, yaitu mikroskopis, bakteri dan jamur, yang dalam ekosistem berperan sebagai pengurai utama bahan organik mati, memecahkannya menjadi nutrisi yang lebih sederhana. Yang kedua yaitu makroskopis, yaitu cacing tanah yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Peran makroskopis dalam ekosistem yaitu membantu dalam proses penguraian dengan memakan bahan organik dan menghancurkannya secara fisik. Seperti pengertian pola tanam tumpang sari yang memiliki dua tanaman atau lebih yang ditanam secara bersamaan dalam satu lahan, artinya ada dua tanaman atau lebih yang bertindak sebagai produsen. Namun dengan menerapkan pola tanam yang baik dan benar, yaitu dengan jarak tanaman yang cukup, pola tanam ini secara efektif akan memaksimalkan penyerapan energi matahari. Cara tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi zat kimia yang berguna bagi tumbuhan adalah dengan melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini sangat penting karena glukosa yang dihasilkan menjadi sumber makanan bagi tumbuhan dan juga bagi hewan yang memakan tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, selain cahaya matahari, tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida atau CO2, air atau H2O, dan klorofil yang dimiliki oleh tumbuhan itu sendiri. Hasil dari fotosintesis adalah C6H12O6 atau glukosa dan oksigen yaitu O2. Glukosa dialirkan kembali ke organ tumbuhan, sedangkan oksigen dilepaskan ke atmosfer. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang rantai makanan? Apa sih itu rantai makanan? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, rantai makanan adalah urutan peristiwa makan atau dimakan dalam satu ekosistem. Dalam rantai makanan, energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya. Dalam rantai makanan juga memiliki tingkat trofik. Tingkat trofik adalah posisi suatu organisme dalam rantai makanan. Tingkatan yang pertama dimulai dari tumbuhan sebelaku produsen, tingkatan yang kedua itu konsumen primer, herbivora yang memakan langsung tumbuhan, yang ketiga itu konsumen sekunder atau karnivora yang memakan konsumen satu,
Yang keempat, konsumen tersier karnivora puncak yang memakan konsumen 2. Yang kelima, pengurai yaitu mikroorganisme. Dalam ekosistem kebun yang menerapkan pola tanam tumpang sari, produsennya bisa beragam. Misalnya sayuran seperti kangkung, bayam, kemudian buah-buahan seperti tomat, cabai, tanaman polong-polongan seperti kacang tanah, kacang hijau. Kemudian konsumen pertama yaitu ulat, belalang, dan tikus. Konsumen kedua yaitu burung pemakan serangga, katak, dan ular. Konsumen ketiga atau konsumen puncak yaitu burung elang dan musang. Kemudian pengurainya adalah cacing tanah, bakteri, dan jamur. Pola tanam tumpang sari memiliki hubungan yang erat dengan agribisnis karena memberikan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Selain itu, pola tanam ini dapat memberikan keuntungan dalam sektor pertanian. Dalam agribisnis, peningkatan produktivitas berarti peningkatan volume produksi yang meningkatkan pendapatan petani. Tumpang sari juga dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, sehingga mengurangi resiko kerugian akibat kegagalan panen satu jenis tanaman dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Daur energi dan rantai makanan pada ekosistem kebun dengan pola tanam tumpang sari dapat menjaga kesuburan tanah. Dalam agribisnis, kesuburan tanah merupakan investasi jangka panjang karena tanah dapat berproduksi tanpa mengganggu lingkungan.